Nah, ini dia VT yang lagi viral di TikTok, teman-temannya banyak sekali yang bertanya. Salah satunya disebutkan di sini ada Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental, makin bertambah wawasan kita. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang viral KLB 2026 di aplikasi ini langsung dipidanakan. Apakah benar pinjol-pinjol ini yang dimaksud? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya bahas dulu yang lagi viral ya, tentang Mattel, mata elang yang banyak sekali mengganggu masyarakat, yang menarik paksa kendaraan dimanapun berada, dan inilah bentuk kerjaan DC yang sebenarnya. Tetapi yang lebih parah lagi dari ini, ternyata DC dari Mattel ini memiliki aplikasi yang tersebar luas dan bisa diunduh siapapun, yang sekarang ini sudah di take down sama Google. Ya, ada 7 aplikasinya yang ini. Nah, ini dia aplikasinya yang tersebar di App Store teman-teman ya, tapi ini sudah saya cek sendiri, sudah nggak ada, udah di take down sama Google-nya, karena di sini jelas sekali banyak informasi pribadi yang tertera, bahkan siapapun yang download ini bisa langsung nampak. Nah, begini lagi sih dari aplikasinya, mulai dari jabatan, nama, NPWP, alamat email, kemudian modal pemegang, terus lagi ada nama ibu, kecamatan, nama ayah, dan semua nomor kakak ada semuanya jelas terpampang, bahkan alamat resminya dan gajinya pun terpampang di sini. Nah, inilah yang bikin masyarakat banyak marah, akhirnya semua aplikasinya di take down. Dari bentuk ini semua, saya yakin sekali DC-DC yang ada di lapangan untuk pinjol pasti memiliki data yang ini semuanya sama, dan saya yakin mereka pasti punya aplikasi yang memang tersebar luas dimanapun. Ayo teman-teman semuanya yang ingin kejadian seperti Mattel ini terjadi juga pada pinjol, yang ingin kalian tahu apakah mengapa DC bisa tahu, mengapa penipuan juga masih banyak, saya yakin sekali pasti ada aplikasi-aplikasi yang memang sudah dibuat yang sengaja diciptakan oleh pinjol ini, yang isinya data diri kita. Bagi kalian yang suka ngulik-ngulik, ayo kulik-kulik semuanya, kan kita bagikan semuanya dan akan kita viralkan agar segera ditutup oleh pemerintah ataupun Google. Semoga kita ketemu nanti aplikasinya ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada juga seorang teman yang informasi baru saja didatangin oleh DC dari Ada Modal. Kita baca informasinya. Kak Desi mohon arahannya semalam jam 19.33 FC dari pinjol Ada Modal datang ke rumah Kak. Pas banget aku lagi di depan rumah beli roti, terus ketemulah sama aku. FC-nya galak banget, suruh saya bayar. Saya sudah bilang kalau belum ada duit karena belum gajian, tetap aja dia teriak-teriak saya nggak mau bayar, terus dia minta bayar 2,8 juta. Saya kakak bilang nggak bisa bayar karena nggak ada uang. Akhirnya aku masuk dan langsung tutup pintu pagar. Dia teriak-teriak manggil namaku Kak. Aku harus bagaimana ya Kak? FC-nya bener-bener bikin aku malu, mana galak dan jahat parah lagi. Nah, itu dia informasinya teman-teman ya. Jadi kalau udah mulai seperti ini bagaimana Mbak Desi? Jawabannya nggak usah dibayar. Bawa tenang, tutup pintu, dan kalau besok dia datang lagi, jangan bukakan pintu. Intinya dia baik, kita baik, dia sopan, kita sopan. Tapi kalau dia sudah beringat seperti ini, perlakukan dia seperti maling. Ya, karena apa? Pinjol menagih itu, DC menagih itu menggunakan SOP. DC menagih itu sudah ada undang-undangannya dan sudah dijelaskan oleh OJK. Kalau dia sudah teriak-teriak seperti ini, sudah tinggal kita videokan, laporkan langsung ke Ada Modalnya dan kepada OJK. Kalau bisa kita viralkan juga lagi, biar terpampang wajah DC-nya. Sekalipun dia DC Ambon, gak usah ditakutin. Ingat ya, orang Ambon rata-rata hampir Nasrani semuanya, otomatis mereka akan mengejar bonus menjelang akhir tahun, apalagi tahun baru itu adalah lebarannya mereka, dan otomatis mereka sekarang lagi nyari bonus-bonusan dimanapun, yang penting dia bisa mendapatkan gaji. Jadi nggak usah takut ya, bawa tenang aja diri kalian. Memang malu itu emang sudah jadi resiko, terima saja. Dan kalau kalian mau tahu, banyak sekali komen-komen di YouTube saya mengatakan bahwa dikiranya itu satu kampung dia sendiri yang galbay paling banyak. Ternyata
ternyata tetangganya ada yang galbay sampai 100 juta bahkan lebih. Ini menunjukkan bahwa kalau kalian baru hari ini, tetangga di sekeliling kalian itu banyak yang galbaynya lebih daripada kalian, cuman mereka belum ditagih saja. Dan lanjut lagi ya teman-teman semuanya. Jadi ada seorang teman saya yang kirim video ke saya, dia dapat dari TikTok, "Mbak tolong dong ini dibahas, ini bener gak? Bener ya di tahun 2020 nanti kalau kita galbay di 7 pinjol ini kita langsung masuk pidana, karena sudah ada beberapa pinjol-pinjol yang masuk ke dalam persidangan." Nah ini dia Viti yang lagi viral di TikTok teman-temannya, banyak sekali yang bertanya. Salah satunya disebutkan di sini ada Shopee, kemudian Aku Laku, ada Pundi, lanjut lagi di sini ada Kredivo nomor 4, lanjut lagi di sini ada Kredit Pintar, kemudian lanjut lagi di sini ada Modalku, dan yang terakhir nomor 1 yang akan masukkan kalian persidangan adalah Cbank. Nah ada yang bertanya, benar nggak Mbak? Nah itu dia teman-temannya, ada 7 pinjolnya yang memang sudah disebutkan. Mudah-mudahan kalian sudah lihat videonya di TikTok dan kalian tahu ini sumbernya dari mana. Ingat teman-teman ya, saya sampaikan akun YouTube saya itu hanya 1 di TikTok. Jadi kalau ada joki-joki yang menggunakan video saya, vlog saya, informasi saya yakin itu semuanya adalah joki. Sama halnya dengan video yang baru kalian lihat tadi. Ya mungkin ketika kalian komen di situ dia akan menyampaikan kalau mau DM ya, kalau mau selesai DM ya, kalau mau ini DM ya. Ingat teman-temannya, kalau udah ada kata-kata seperti itu otomatis kalian diarahkan untuk menggunakan joki. Kemudian kalian diarahkan untuk membayar jasa mereka. Kalian diarahkan lagi untuk gaya lubang tutup lubang. Nggak usah takut teman-teman ya. Kalau ada informasi itu iakan saja, diamkan saja atau skip saja. Karena sejatinya sekalipun ada yang masuk ke dalam persidangan untuk beberapa pinjol-pinjol, saya yakin yang masuk ke dalam persidangan itu adalah dengan nilai triliunan ataupun ratusan miliar. Yang mana itu nilainya sebanding ketika dimasukkan dalam persidangan itu nilainya akan kembali lagi. Tapi kalau kita utangnya masih di bawah, hanya nilainya puluhan juta, itu nggak sebanding dengan biaya mondar-mandirnya pinjol untuk membayar persidangan ataupun membayar pengacara. Kalaupun harus disidangkan, bayangkan berapa penuh penjara yang isinya orang galbay. Kayaknya nggak mungkin sekali. Jadi jatuhnya itu hutang masih perdata. Yang penting kalian tahu bahwa saya galbay ini beresiko. Kalau saya berani untuk galbay berarti saya siap dengan resikonya. Saya harus menguatkan diri saya, dekatkan diri dengan pencipta, dan saya yakin saya galbay ini adalah yang terbaik daripada terus-terusan memperkaya orang lain. Seperti yang kalian ketahui, uang triliunan berputar di Indonesia untuk pinjol itu adalah segini. Nah, seperti informasi baru-baru yang diterima yaitu triliunan uang yang berputar di pinjol dari pinjol tertinggi yang paling banyak digunakan. Seperti kita lihat Shopee 4,43 triliun, kedua isi cash, lanjut ada kami Kredit Fast, Koin P2P, Kredit Pintar, Batumbu, Asetku, Vindaya, ini GoPayLater Gojek, dan Amarta, ini Amarta Tunaiku. Nah inilah beberapa pinjol dengan tertinggi pendapatan dan tertinggi paling banyak menyalurkan pinjaman. Bayangkan kalau kalian terus-terusan gaya lubang tutup lubang, berapa banyak triliunan uang-uang di atas sana yang akan berputar. Nah inilah penyebab pastinya kenapa pinjol itu tidak bisa ditutup, karena kalian dipaksa untuk gaya lubang tutup lubang. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat mental lagi, semangat baru lagi menjelang akhir tahun. Jangan lupa perbanyak ibadah dan makin lebih baik lagi dari hari ke hari. Oke, itu dia kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.